Halo, saya Nadira, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Minggu ini diakui tentara Israel sebagai minggu terberat sejak Perang Gaza meletus 7 Oktober lalu. Israel harus kehilangan hampir 500 tentaranya dalam 2 serangan Hamas selama 24 jam terakhir di tengah pertempuran di jalur Gaza. Salah satu serangan yang dilancarkan Al-Qassam, sayap militer Hamas tersebut, dilakukan dengan meledakan truk militer Israel yang mengakibatkan kematian dan cedera para perwira dan tentara. Sejak 7 Oktober, Israel menyebut 514 tentaranya telah terbunuh dan ribuan lainnya terluka atau dalam kondisi kritis. Helikopter tempur berkali-kali mendarat di Gaza untuk menjemput tentara Israel yang tewas atau terluka dan membawanya ke rumah sakit di Tel Aviv. Israel memang mulai mengurangi intensitas serangan darat dan menarik mundur sebagian pasukannya. Namun intensitas penembakan drone justru makin sering. Tentara Israel terpukul dan mengalami kekalahan telak setelah terjadinya peristiwa ledakan truk berisi prajurit IDF yang ditembak oleh tank mereka sendiri. Hal itu dianggap sebagai peristiwa besar di Israel hingga diberitakan media Israel berulang-ulang. Hal tersebut dianggap sebagai peristiwa besar di Israel hingga diberitakan media Israel berulang-ulang. Peristiwa ini terjadi saat sebuah tank Israel mendeteksi ancaman dan mendapatkan izin untuk menembak. Saat tank menembak, ternyata pelurunya mengenai pilar dan menyebabkan sekering detonasi sistem peledakan beroperasi, sehingga mengakibatkan ledakan yang turut menghancurkan truk di dekatnya berisi beberapa tentara Israel. Selama penghancuran infrastruktur bawah tanah pabrik, terjadi ledakan akibat tembakan tank yang mengidentifikasi musuh di area. Sepertinya, peluru tank mengenai tiang listrik yang menyebabkan pemadaman listrik. 6 prajurit IDF tewas dalam ledakan dan 14 prajurit terluka. Namun versi berbeda disampaikan Al-Qassam yang menyebut sudah lama mengincar truk tersebut karena memuat bahan peledak terowongan dan berisi hampir 40 tentara. Al-Qassam diduga melemparkan roket RPG, lalu bahan bom yang ada di truk itu meledak seketika. Selama seminggu terakhir, Mujahidin Al-Qassam berhasil menghancurkan seluruh dan merusak 42 kendaraan militer dan menewaskan sedikitnya 22 tentara Zionis. Pasukan Zionis menjadi sasaran roket, perangkat anti-benteng, perangkat anti-personil, senapan mesin, dan juga senjata penembak G2 Goal milik Al-Qassam. Hamas mengundang warga Palestina untuk mengikuti aksi massal di Bundaran Al-Manara di Ramallah Pusat pada pukul 11 siang ini sebagai penolakan atas kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika ke markas besar distrik tersebut dan sebagai protes terhadap dukungan Amerika terhadap agresi pendudukan terhadap jalur Gaza. Di saat yang sama, Raja Yordania, Presiden Mesir, dan Presiden Palestina akan mengadakan rapat 3 negara untuk membahas masalah Gaza. Saya Nadira. Salam.